Kita ke air terjun Cibrem. Lumayan. Tiketnya berapa? 18.000 bang. 18.000 satu orang. Ya. Jadi 4 berapa? Guys, harus turun banget sih mau. Wah, ada maning. Wih, keluar atau? Kan ada maning sebelah kanan. Ya dhuwur ke priwe sih? Ambune Indomie lagi pada Iya kan? Ya kan mambu Indomie terus kan? Pop mie. Turun kebangan tetap. Masa? Iya. Masih tinggian di Jawa Tengah, Kabupaten Kebumen. Terus Kecamatan apa? Kecamatan Karanggayam, Desa Pagebangan. Ada 3 curug. Namanya apa? Namanya Curug Wetan, Curug Landung, Curug Kulon. Itu lebih tinggi? Lebih tinggi dari ini. Jawa Barat, Itu tinggi tuh. pada Herang, Tilik Kipas. Tuh ada lagi satu lagi tuh. Ini yang paling mantep tuh. Kuat sikile kowe. Tuh. Tuh dari atas Tahun. Iya keton. Netes guys. Brebes terus, ah? Telepon mau? Ngomong ke priwe? Kayak namanya nggak kayak banget ya. Wah, cakep banget itu. Lembab banget di sini ya. Keren banget. Mantap juga.
Gimana perjalanan hari ini? Kakinya langsung nggak pegel ya? Ya, Langsung apa namanya? terbayarkan. Terbayarkan. Bayarkan ya. Nah, yang tadi pegel jalan selama 1 jam, Langsung hilang. bener-bener hilang blas ya. Oke, berarti mantap ya. Surga yang terpendam, Bang. Terpendam gimana? Ya. Terpendam dalam hati. Kepriwe sih? Terpendam dalam alas. Tuh, bening banget tuh. Ih, mana dingin banget lagi. Wah. Pokoknya keren banget lah. Jadi ini destinasi murah, meriah, ongkosnya juga murah ya. Tolnya hanya 14.000, kendaraan paling bensin 100.000 udah bolak-balik ya. Kalau mau bisa calling-calling. Nah, nanti bisa kita carikan tempat yang enak, sama sekalian kita guide ya. Oke. Nomornya ada di sini. Ya, di deskripsi ya. Oh ya. Di deskripsi aja lah. Kalau di sini terlalu inilah. Biar ngecek ke deskripsi ya. Bukan remnya yang gepok malah ya. Jadi air radiatornya itu sirkulasinya kurang bagus, terus kondisinya yang awalnya kurang. Pokoknya intinya tidak bekerja dengan normal ya. Dia bahasanya overheat lah ya, kepanasan. Jadi kita harus stop dulu selama 10 menit, kita istirahat, nyantai, lalu kita bisa gas lagi. Yang pertama kali banget dirasain sebelum kejadian. Jadi pas pertama tuh enak. Mesinnya masih enak. Jos Lanjai, si Lanjai. Lanjai kan. Terus pas waktu nanjak tuh agak berat. Kerasa banget bedanya Kerasa ya. Beda banget ya, tadinya enak aja naik, naik, performa gasnya juga emang awalnya bagus, jadi ketahuan banget kalau ada kendala pasti beda rasa gasnya ya. Beda banget. Ngempos. Kayak nggak keluar tenaga banget ya. Iya, tenaganya kurang. Nah itu kan Mas Bayu kan tiba-tiba di video itu kan langsung bilang nih, ini remnya gepok gitu. Jadi kendalanya tiba-tiba harus kita cari lahan yang kosong buat kita ngecek ya. Iya, benar. Terus gimana? Ya itu. Mandi. Berhenti ya. Berhenti dulu. Mandi. Berhenti dulu. Kita rehat, abis itu baru go lagi. Ya, berarti bukan ini dong ya, bukan remnya, ya bukan remnya gepok. ya. Orang kita cek semua kan nggak masalah. Ternyata radiatornya, airnya lah, air radiatornya itu kurang, sehingga sirkulasi itu memang kurang bagus. Nah terus habis itu jalan udah sampai atas nggak ada kendala ya. Nggak ada kendala. Tua itu gimana? Rekomen buat teman-teman. Rekomen banget tuh. Rekomen banget katanya. Kita kemarin ada rinciannya di sini. Coba Mas Bayu saya rincikan. Oke. Anak-anak kita berempat patungan ya. Jadi seorang 100.000 bro. Jadi totalnya 400. Terus kita awal sekali isi bensin itu yang ada di video, kita isi 100.000 PP. Terus tolnya 14.000 juga bolak-balik. Gerbang besar untuk parkir 10.000. Terus padang golfnya kita 29.000 per orang. Air terjunnya 18.500 dikali 4 74.000. Totalnya 4 orang. Dan 13.000 makan kita pas pulang itu tuh kan kencot ya. Nah, pas pulang tuh kencot kita makan, totalnya 39.000. Terus grand totalnya 343. Terus patungannya 100.400 4 orang ya. Jadi 400 dikurang 343. Hasilnya 57.000. Itu untuk lain-lain ya. Jadi kayak makanan, ciki, jajan. Jadi dengan budget yang 400.000, seorang patungan 100.000 itu enak banget, masih cukup. Terus kalau orangnya lebih ya, kita umpamanya teman-teman mau 6 orang nih, gimana nih? Wah, lebih mantap lagi. Lebih banyak lagi yang kalian dapatkan, nggak hanya seperti kayak kita aja bisa dapetin banyak banget itu bonusannya. Kita main-main di sana, nge-refresh banget itu. Terus pokoknya asik banget lah, itu pengeluaran udah sama jajan-jajan gitu ya. Kayak kemarin kan kita ngopi juga tuh. Kalau buat kita yang budgetnya standar emang itu yang biasa ngopi di pinggir jalan, ngopi di sana ya, namanya juga tempat wisata ya, nggak apa-apa ya. Jadi nggak masalah lah itulah. Jadi
Terus yang saya mau bahas lagi adalah, nah ini nih, kita pulangnya. Jadi kita pulangnya punya cerita yang tidak kita abadikan di video. Pas pulangnya itu cerita banget. Yang tadinya awalnya kita ngira bakal nanjaknya yang berat, ternyata pas turunnya yang lebih berat karena kondisinya macet. Kita pulangnya pas bareng sama orang-orang selesai liburan. Jadi berangkatnya enggak, pas pulangnya malah kita kena banyak kendala. Banyak enggak sih, cuman berulang-ulang kali aja kendala yang sama. Dan ini langsung dengan drivernya Mas Bayu langsung ceritain gimana pengalamannya dari mulai awal turun sampai selesainya sebelum tol. Nanti kita dengar langsung dari Mas Bayu nih. Mas Bayu tolong ceritain dong. Jadi gini, pas turunnya tuh remnya ngepok. Selang apanya? Rem. Iya. Selang remnya namanya ya, deket yang kepala babinya itu. Iya. Deket cakram sama kepala babi itu, jadi dia itu kolesterol. Mengemuk apa gimana? Ya, jadi mungkin karetnya tuh udah mulai sempit ya. Oh iya, sempit. Jadi dia menggemuk ya. Jadi gini, segini. Iya, lubangnya tadinya besar jadi mengecil, itu aja sih ya. Nah, itu sehingga jadi mempersulit sirkulasi. Makanya yang tadinya ngerem jadi ngerem terus ya. Iya, benar. Terus rodanya jadi apa? Pelek-peleknya jadi panas. Terus Harusnya disiram. oh, akhirnya disiram kan sama kita kemarin yang pas nggak di video itu disiram. Jadi kita harus menyiram beberapa kali sampai 4 sampai 5 kali ya. Iya, benar. Itu kita cari air di kamar mandi, kita cari galon, dan yang paling susah gimana itu? Nyari jalan Rata. nyari tempat rata buat membuktikan bahwa itu ngepok atau enggaknya, dan ngetesnya itu kan pakai gituan. Jadi ini mobil masih ngepok apa enggak sih gitu kan? Iya, benar. Caranya pakai jalan rata, nanti terus Didorong. posisinya pre semua ya. Iya. Nggak pakai rem, nggak pakai kopling, giginya dinolin juga semua, baru didorong tuh dia harusnya bisa nyelonong. Harusnya bisa nyelonong. Kemarin Tapi ini berat berarti ngepok. Sebagian besar yang mana kemarin? yang depan. Depan kiri? Dua-duanya ya? Dua-duanya. Dua-duanya lah kita anggap ya, memang sebagian besar depan kiri ya yang panas banget ya. Iya, bener. Kanan juga panas sih, makanya kalau belakang sih enggak. Jadi kita harus beberapa kali kalau ngepok kita siram. Kendalanya karena banyak rem. Banyak remnya. Kalau kita sering ngerem kayak gitu. Nah, akhirnya dari mulai atas sampai sebelum masuk tol tuh kita begitu terus ya, berulang-ulang ya. Mana hujan. Sebenarnya bukannya udah disediain tuh selang untuk gantinya. Iya, tapi nggak diganti, lupa. Nggak diganti, ya itulah tadilah kurang persiapan ya. Iya, kurang persiapan. Jadi nggak diganti, terus kebetulan pas udah kendala begitu kita mau cari apa? Bengkel udah pada tutup apa tutup. Kondisinya sore, terus gerimis juga. Saya juga sebenarnya udah lumayan agak ngeri-ngeri juga itu, takutnya begitu terus sampai tol itu. Iya kan? Iya. Aduh, mana nggak nyampe lagi ya. Iya, lama banget. Kerasanya malah justru cepet, jauh banget ya. Cepet yang nanjaknya ya. Nanjak. Yang turunnya lama banget kata Mas driver ini. Jadi pas turun malah enak ya. Nggak enak. Gimana? Kebalik, pas naik enak, pas turun nggak enak. Jadi kayak kita tuh nggak boleh pulang, suruh di sana terus. Padahal udah deadline banget itu di sini. Aduh, besoknya itu mau kerja. Akhirnya kita cari air siram, dan yang paling parahnya itu pas sebelum tol ya. Kita harus berhenti dulu nyiapin buat stok di tol, takutnya ngepok lagi. Ternyata enggak. Berarti kendalanya cuman karena kalau banyak rem ya. Iya. Banyak Macet sih. Macet ya. Iya. Kalau karena macet, jadi Mas driver ini harus banyak ngerem. Kalau nggak ngerem ngeri-ngeri juga kan, namanya turunan. Nah, kalau kondisinya rata di tol itu kan kebanyakan ya walaupun turun tapi kan nggak ngerem kan kita bablas terus tuh di tol ya. Nah, akhirnya aman aja kan? Aman. Alhamdulillah. Lanjai. Akhirnya di tol nggak terjadi apa-apa. Nah, itu intinya kendalanya sih dari mobil itu berarti ada dua doang. Pertama radiator karena kita nggak ngecek. Kedua ya memang dia punya penyakit kolesterol itu. Nah, kalau mau berangkat ya periksa remnya, semuanya lah. Jangan nggak cuma rem doang, periksa semuanya sama ini apa namanya, jangan buru-buru kalau berangkat. Harus gugup, kemarin katanya gugup Mas driver itu juga. Kan kebetulan dia semua yang nyiapin. Habis pulang kerja langsung nyiapin. Ganti ban, nyiapin, terus malam ada ragu-ragu juga, tapi ya udahlah. Kita jadikan sebuah pengalaman, nantinya kita bisa lebih rapi lagi
Gitu. Terus apa? Nggak ada lagi kendala ya, paling Nggak. di sini makan aja ya udah ya. Udah. Kencot. Udah ngantuk aja. Driver setelah makan dia ngantuk. Ngantuk. Akhirnya minta digantikan. Penyakit habis makan ngantuk. Penyakit umum. Jadi kata Mas Bayu kalau habis makan tuh ngantuk. Jadi pesennya buat teman-teman kalau yang berangkat pakai mobil tua ke sana buat piknik-piknik kecil-kecilan dan yang cari yang murah meriah sangat rekomen ya. Iya, rekomen banget. Sangat rekomen banget dan mobilnya masih kategorinya mobil tua aja aman lah ya. Aman terkendali lah. Aman Kalau terkendali. dicek. Ya makanya cuman paling ya kalau non power steering ya minusnya kayak nge-gym ya. Iya. Tapi nggak apa-apa jadi keker. Jadi keker katanya. Agak berat katanya setirnya karena kan mobil kita belum power steering. Terus apalagi paling nggak pakai AC. Iya. Nah kitanya AC kemarin alam. pakai AC alam. Itu aja sih, selebihnya no problemo. Oh. Aman semua, malah Asik. kalau dibandingkan mobil Yang lain. ini lebih, kalau untuk jenis perjalanan seperti ini justru lebih rekomen ini ya. Untuk muatan banyak jadi apa aja bisa masuk. Semuanya bisa kita masukin ke sana. Jadi 2 RT masuk. 2 RT masuk, 2 RT masuk katanya. Soalnya luas banget. Kita kan kursi-kursi dibolongin semua. Nah, pokoknya kesimpulannya mobil Daihatsu Zebra tahun lama itu aman, terus sangat worth it banget kalau dicek semuanya dan murah. Perjalanan Cibodasnya bagus banget. Terus yang kita ngecamp kita masak-masak itu, terus di padang golfnya kita main juga itu banyak itu yang kagak kita abadikan itu. Terus yang naik ke air terjunnya itu juga banyak banget pengalaman serunya. Kita turunnya sampai kehujanan itu. Iya, Pengalaman banget itu, seger banget itu turun disambut hujan. Jadi kita kangen banget buat balik lagi yang